Assalamualaikum. Oke, teman-teman. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah membuat aplikasi ini untuk menampilkan tabel. Jadi, kita menyimpan data dari form, kemudian kita simpan di dalam array, dan kemudian kita tampilkan pada tabel. Pada kesempatan ini, kita akan menambahi fungsi baru, yaitu menyimpan data. Jadi, data ini kita simpan di dalam file, dan kemudian kita bisa membuka data tersebut dari file ya. Pada aplikasi yang sekarang ini, apabila kita tutup aplikasi kita kemudian kita membuka aplikasi baru, maka tidak ada data sama sekali. Oke, kita akan memulai untuk menambahkan fungsi menyimpan file, menyimpan data person ke dalam file. Untuk itu yang pertama kita harus tambahkan adalah pada komponen model, karena komponen model yang berkaitan langsung, yang uh, bertanggung jawab untuk uh, memproses data ya, dalam memproses data untuk penyimpanan data kita. Nah, pertama yang kita harus tambahkan adalah pada kelas database. Ya, kalau sebelumnya hanya menambahkan person dan menyimpannya ke dalam array, maka kita sekarang menambahkan metode baru di sini untuk menyimpan ke dalam file. Oke, kita tambahkan di sini public public void, kemudian nama metodenya saya menggunakan nama save to file. Kemudian untuk parameter kita menggunakan parameter tipe file. Di sini tentunya karena kita menggunakan tipe data file, maka kita harus import. Ya, di sini ada tanda ini berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan, dan ini adalah import Java. Ya. Oke, kemudian untuk menyimpan ke dalam file kita memerlukan stream, data stream. Kita harus membuat data stream dulu. File output stream. File output stream. Kita sengaja output stream file output stream. Ya. Jadi file ini sebenarnya seperti string saja yang menunjukkan nama atau nama file, berikut lokasinya, berikut pathnya. Dengan menggunakan tipe data file, maka ada beberapa fungsi yang lain, metode yang bisa kita lakukan terhadap nama file. Kemudian kita akan membuat output stream, yaitu nanti bagaimana kita bisa supaya kita bisa memasukkan objek kita ke dalam stream sehingga nanti bisa disimpan ke dalam file ya, nama file yang ada di sini. Jadi kita membutuhkan juga objek output stream. Ya, objek output stream os new objek output stream. Dan sebagai parameternya kita masukkan ini adalah file output stream tadi yang sudah kita buat. Oke, di sini. Dan ke objek output stream ini nanti kita akan mengambil objek dari array yang diambil dari kita baca dari yang kita dapat pada tabel yang kita miliki. Nah, di sini kita harus membuat array berupa person, karena ini data-data person. Kita buat arraynya
di array ini yang kita data gitu. So, kita sebut array person. Oke, dan kita mendapatkan dari mana para data ini. Kita harus berapa besar array personnya, kita ambil dari data person yang kita miliki. Data person dari OOS ini, data person ini kita buat ke array. Jadi kan kita mempunyai array list, jadi kita convert ke array supaya bisa sama di sini. Array. Ya, kita untuk convert ke array ini kita harus untuk array sebagai berapa besar arraynya, ya, sesuai dengan besar dari array list ini. Jadi kita dari new person dari data person size. Oke, kita sedang buat array dari personnya yang kita dapatkan dari database, yaitu di array data person. Yang setelah itu kita baru menuliskan tersebut ya ke OS, yaitu objek OS. Jadi objek output streamnya kita tuliskan write. Jadi write objek kita, write objek ke dari array person tadi. Jadi array person. Dan terakhir kemudian kita harus close. Ketika ini sudah selesai maka kita harus close. Jadi setiap kali kita membuat string, output string, maka kita harus menutupnya ya. Setelah kita buka objek output objek string, maka kita harus menutupnya. Ya, untuk Java itu mungkin tidak terlalu kritis, karena Java setiap kali program kita hentikan maka ada garbage collector yang bertugas membersihkan memori yang tidak digunakan lagi. Sedangkan kalau kita program pada C, ketika kita menggunakan memori, kita booking tempat pada memori, ketika kita sudah selesai dan kita tidak tutup dengan baik, maka memori itu menjadi selamanya tidak bisa diakses oleh program lain. Dan tentunya ketika program yang pertama menggunakan itu sudah ditutup, berarti memori itu sampai komputer di restart ulang tentunya tidak bisa digunakan. Ini tetap kita menggunakan untuk di close stream ini. Kemudian ya, kita lihat di sini ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa kita harus melakukan sesuatu, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, di sini adalah throw clause Java IO file not found exception. Kemudian di sini juga yang kedua, throw clause Java IO exception, atau kita bisa try catch ya. Seperti sebelumnya ketika kita pada teks panel dan sebelumnya ketika menyimpan ke file, maka selalu akan ada akses ke input output, yaitu misalnya akses ke memori atau akses ke storage atau hard disk, maka pasti akan ada exception di sini, yang maksudnya karena kemungkinan ketika kita mengakses I/O pasti ada kemungkinan error terjadi, misalnya storage sudah terlalu penuh dan seterusnya, sehingga tidak bisa dilakukan akses tersebut. Jadi di sini ada pilihan apakah kita throw berarti ini kita berikan tanggung jawab kepada yang memanggil metode ini untuk ketika ada kekeliruan, ketika ada error, maka dia harus menangani error tersebut. Atau kita menggunakan try catch, ini langsung kita tangani di sini. Kita untuk saat ini kita throw error ini.
Ya, artinya ketika ada error terjadi untuk menuliskan ke dalam file ini, maka yang memanggil fungsi ini akan menanganinya. Dan kita akan menanganinya itu misalnya dengan memberikan tampilan message box, misalnya tidak bisa menyimpan file dan seterusnya, itu kita buat pada jendela utama ya, pada mainframe. Untuk itu maka kita ini throw. Oke, berarti ini di sini apa yang kita lakukan untuk menyimpan ke dalam file bahwa kita membuat file output stream. Itu nanti yang akan uh, apa namanya untuk output dari objek yang nanti kita simpan ya. Pertama adalah objek kita buat objek output stream. Objek ini berasal dari mana? Dari array atau person array yang sudah kita buat, kita inputkan ke dalam data array ya. Kita simpan ke dalam array melalui form person, kita tuliskan kemudian masuk ke dalam data array dan itu kita akan simpan ya di sini. Kita convert ke array dari array list yang ada yaitu database-nya, kita simpan ke array, kemudian di objek ini kita tuliskan ke objek output stream untuk kemudian ini akan tertulis ke dalam file. Ya, setelah itu kita akan menutup objek output stream. Ya. Oke, kemudian kita juga akan menambahkan fungsi yang kedua atau metode yang kedua untuk membaca file. Sekarang kebalikannya, public void load from file. Ini kebalikannya sama karena kita membaca untuk dari file mana yang akan kita baca. Ini menggunakan tipe file ya, file. Dan ini kebalikannya, kalau kita untuk menuliskan ke file kita menggunakan file output stream, untuk membacanya kita menggunakan file input stream. Sama dengan new file input stream file. File. Oke, kita import dulu. Throw untuk exception-nya nanti saja. Kemudian kita tambahkan sama seperti sebelumnya objek. Kalau sebelumnya output, sekarang input stream ya, karena kita akan mendapatkan dari OIS karena dari file kita. Cek ini inisialisasinya. Oke, sama juga kita harus menggunakan kita membuat array yang dari objek yang dari file yang kita baca dan kita dapatkan di objeknya. Kita membuat array di sini, array person sama dengan. Nah, kalau di sini kita mendapatkannya dari objek input stream, jadi dari OIS read object. Read object. Ini kita lihat dari objek, returnnya adalah objek. Nah, read object tadi returnnya adalah objek, padahal ini kita apa namanya? Kita jadikan untuk mengisi person array person ini. Jadi kita harus melakukan cache supaya tipenya sama, yaitu cache person ini. Karena dari OS read object kita mendapatkan objek, dan untuk itu kita harus cache untuk supaya sama dengan tipe ini, yaitu array dari person. Oke, kemudian setelah itu kita akan menampilkan ini load from file, kita akan menampilkan pada tabel person ya, pada tabel panel ini, pada tabel panel kita ada semuanya pada JTable dari data person.
data person kita clear dulu, kemudian baru data person ini kita isi dengan data yang kita baca dari file, yaitu dari person tadi. Add all dari mana? Dari array di data person ini. Itu kita harus jadikan sebagai array list karena ini kita mempunyai di sini adalah data person adalah array list. Itu kita menggunakan tipe data baru ya, as list array person ya, dari atas ini array person. Oh ya, tentunya di sini array list sudah otomatis array ini di import ya. Oke, kemudian terakhir tentunya kita harus close dari object streamnya. Nah, dan kemudian yang terakhir kita harus mengurusi tentang exceptionnya ini. Untuk menyimpan data ini ya, di sini ada file not found exception. Ya, ini kita terus karena kita nanti hendak menanganinya dari yang memanggil fungsi ini, yaitu dari mainframe, dari jendela utama. Ketika kita membaca file kemudian kita tidak menemukan filenya, maka kita akan membuka message stroke di situ bahwa file tidak ditemukan. Kemudian masih ada juga ini yang harus kita lakukan, ini IO exception. Dan ada lagi di Oke, kita throw IO exception. So, dan masih ada lagi class not found exception ya, karena ini kelas ya, kita casting ini apa tidak kita bisa throw atau ini yang class not found exception kita tangani di sini. Nah, file not exception ini bisa kita hapus karena ini ya masuk dalam IO exception ya, kita otomatis file not found exception akan masuk di sini. Kita hanya menangani di sini pada try catch untuk kemudian ini juga ya karena masukkan ke dalam sini. Maaf, ya, tetap saja seperti ini. Format. Oke, jadi di sini pada load from file ini, pertama kita membuat file input stream untuk membaca data dari file menjadi rangkaian byte. Kemudian objek input string ini memungkinkan kita untuk membaca langsung mengakses data tersebut dalam bentuk objek ya. Kalau sebelumnya di sini dari sini dalam bentuk rangkaian byte, maka kita tidak perlu lagi membaca dalam rangkaian byte dengan menggunakan objek input stream. Jadi kita langsung bisa mengakses objeknya secara langsung. Setelah itu kemudian kita membuat array karena kita ingin memasukkan objek tersebut yang dari file tersebut ke dalam database yang di sini array list data persons ini. Untuk itu kita membuat array person, kemudian di sini kita cache, kita ubah dari objek ini, membaca objeknya ini ke dalam array. Jadi kita ubah ke array dari person. Nah, data person kita clear dulu ya, untuk memastikan data person kosong ya di tabelnya ya, karena kita tidak membaca data dari file. Jadi kita pastikan bahwa data person nanti hanya berisi data yang berasal dari file yang kita baca. Kemudian setelah kita kosongkan, kemudian baru kita tambahkan array dari person ini yang sudah kita baca dari objek input stream.
Kemudian kita juga menggunakan exception karena kita mengakses I/O. Di sini I/O exception. Jadi ketika proses untuk membaca objek dari membaca objek ini dari objek input stream gagal, maka nanti akan ada exception yang nanti harus ditangani oleh mainframe yang memanggil load from file ini. Di samping itu juga proses untuk mengubah ini dari objek ke array ini jika gagal, misalnya karena tidak ada data type yang bernama person, ya akan ada class not found exception, dan ini ditangani di sini. Yang kita ganti di sini dengan sistem error sistem airplane kelas person tidak ada. Jadi cache ya, yang mengubah tipe dari objek ini ke dalam kelas person tidak bisa dilakukan. Ya. Kemudian setelah itu objek input streamnya kita close. Oke, ini keseluruhan dari database. Kita menambahkan metode untuk menyimpan file, save to file, dan menambahkan metode untuk membaca dari file atau load from file. Satu lagi yang perlu kita tambahkan pada komponen model ini adalah pada person. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya bahwa kita mengubah di sini untuk menyimpan ke file, kita menyimpan dari tabel, array dari person, kemudian kita jadikan objek pada objek output stream, dan kita simpan ke dalam file dalam bentuk rangkaian byte. Dan sebenarnya kalau kita membaca dari file, maka kita membaca dari file berupa dalam file input stream ini rangkaian byte dari data dari file, kemudian kita baca dalam bentuk objek melalui objek input stream, dan kemudian kita bisa mengubahnya ke dalam array untuk di load ke dalam database. Untuk agar kita bisa melakukan pengubahan dari objek ke dalam rangkaian byte dan sebaliknya, maka kita perlu melakukan serialisasi pada tipe data person ini. Untuk itu kita harus inherit atau menjadikan kelas person ini sebagai turunan dari mengimplementasikan kelas person ini harus mengimplementasikan interface serialization. Untuk itu kita perlu menambahkan di sini implement serializable. Ya, kita menjadikan objek person ini bisa diubah di serializable. Ini adalah kita mengubah bisa diubah ke dalam rangkaian byte, dan juga nanti bisa juga dilakukan deserialisasi dari rangkaian byte ke dalam objek. Kita cukup menambah ini pada person, sehingga komponen model kita sudah memungkinkan untuk kita gunakan untuk menyimpan file dan membaca dari file.